menjelaskan kenapa saya mati-matian memperjuangkan hak-hak dukun ya yang telah diduga dijolimi oleh pesulap merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pengacara Cowboy ingin menjelaskan kenapa saya mati-matian memperjuangkan hak-hak dukun ya yang telah diduga dijolimi oleh pesulap merah. Kenapa saya mati-matian? Karena ini adalah profesi turun temurun ya yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia ya, terlepas dari Islam Dinullah atau Islam Kejawen atau Islam apalah gitu, atau memang mungkin ada agama-agama lain yang profesinya sebagai dukun kan gitu. Namun di sini kita tahu dampak yang terjadi ketika statement Marcel ini tidak kita bantah. Karena Marcel Radival ini mengeneral sampai ke tingkat bawah bahwa dukun itu cabul dan penipu. Hingga saat ini banyak orang-orang yang berprofesi sebagai dukun, terlepas dari dukun santet atau apa ya, ini dukun urut, dukun terawang, dukun apa, kan ada tuh di desa-desa. Ketika orang sakit atau apa minta didoakan oleh dukun, lalu mereka timbal baliknya bawa kopi, bawa uang apa segala, itu harapan mereka untuk menafkahi anak istrinya. Kita jangan lihat yang di kotanya, yang di desa ini sekarang sengsaranya bukan main karena statementnya Marcel Radival. Kalau menurut saya ini harus dihentikan. Kenapa? Karena beberapa kali kami meminta kepada Marcel Radival untuk mencoba tidak mengeneralisir. Artinya Marcel ini cukup bicara oknum, tapi dengan kesombongannya menurut saya ini sama sekali tidak disebutkan. Nah, melalui media Intel Media ini kami sampaikan bahwa kami sudah menjalankan proses administrasi hukum pidana di Polres Metro Jakarta Selatan, termasuk Dr. RL kita laporkan juga. Biarkan ini bergulir, karena sulit kami untuk meminta sedikit saja kesombongannya digeser. Marcel Radival tidak ada sama sekali, karena beliau tetap tidak memaafkan dan dia tetap pada prinsipnya. Dia tidak mau meminta maaf atas ucapannya pada saat kami laporkan itu bahwa dukun itu penipu dan cabul. Nah, imbasnya banyak sekali laporan-laporan, khususnya badut-badut ya. Ada beberapa laporan dari badut kawan-kawan kita yang saya dengar kemarin waktu rapat para dukun. Badut-badut yang biasa memakai trik sulap, ini kasihan mereka yang di jalan, yang di mana. Akhirnya karena trik sulapnya udah dibongkar, mereka ini mau mengadakan pertunjukan udah gak asik lagi, karena masyarakat udah tahu cara sulap seperti apa, karena kuncinya udah dibuka oleh Marcel sebagian. Inilah saya bilang dampaknya memang betul mengedukasi, tapi mengedukasi Marcel ini sebagai apa? Karena di dalam ilmu edukasi, ilmu pendidikan itu ada adab yang dikedepankan, etika dan estetika untuk mengedukasi masyarakat. Tapi kalau ketika mengeneralisir, Marcel sudah merubah dirinya menjadi hakim, polisi, dan ini hancur. Bayangkan Pak, badut di tengah jalan yang di lampu merah, mereka capek dari pagi sampai sore. Dia main trik-trik di lampu merah untuk contohnya seperti pengamen kan, untuk mengharapkan menghibur masyarakat yang lagi di lampu merah untuk mendapatkan rupiah, uang receh. Tapi gara-gara ini banyak orang yang udah paham, bang, ini caranya begini, saya udah tahu, saya baca dari videonya Marcel, saya sudah belajar dari. Akhirnya orang yang belajar ilmu sulap sampai saat ini hampa, pertunjukannya pun udah hambar karena masyarakat udah tahu cara-caranya dan tidak membuat penasaran lagi karena masyarakat sudah tahu semua trik-trik sulap. Inilah imbas yang negatif, yang panjang, yang dampaknya akan dirasa oleh masyarakat yang berkecimpung di dunia sulap dan dukun. Itu yang saya bilang tadi, ini perlu digaungkan bersama-sama. Ini jangan kita nganggap sepele omongan ini. Dan saya juga takut nanti ada orang-orang yang memang sengaja memboncengin beliau, mungkin dari kaum Wahabi, komunis atau ateis. Akhirnya ini digoreng dan menimbulkan gaduh di masyarakat, dan masyarakat sebagian hilang kepercayaan terhadap goib gitu. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.